Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa IAIDU Hasan Kisaran, Fakultas Tarbiyah Program Studi PAI semester 3. Di sini kami akan memaparkan tentang penjelasan makalah kami dalam bentuk video, yakni dari kelompok 1 mata kuliah manajemen pendidikan formal, informal, dan non-formal. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik dengan memberinya awalan pe dan akhiran kan yang mengandung arti perbuatan atau hal, cara, dan sebagainya. Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani yaitu pedagogi yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education yang berarti pendidikan, pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan tarbiyah yang berarti pendidikan. Selanjutnya mengenai filsafat pendidikan. Yang pertama, filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang memiliki substansi pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat ilmu pendidikan yang berhubungan dengan analisis kritis terhadap struktur kegunaannya. Kedua, filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang memikirkan hakikat pendidikan secara komprehensif dan kontemplatif tentang sumber, seluk-beluk pendidikan, fungsi pendidikan, dan tujuan pendidikan. Yang ketiga, filsafat pendidikan adalah pengetahuan yang mengkaji proses pendidikan dan teori-teori pendidikan. Yang keempat, filsafat pendidikan mengkaji hakikat guru dan anak didik dalam proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Yang kelima, filsafat pendidikan mengkaji berbagai teori kependidikan dengan metode dan pendekatan dalam pendidikan. Yang keenam, filsafat pendidikan mengkaji strategi pembelajaran alternatif. Yang ketujuh, filsafat pendidikan mengkaji hakikat tentang kurikulum pendidikan. Yang kedelapan, filsafat pendidikan mengkaji hakikat tentang evaluasi pendidikan dan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir, filsafat pendidikan mengkaji hakikat alat dan media pendidikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang dalil dari pendidikan, yakni terdapat di surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1-5 berisi mengenai pentingnya ilmu pengetahuan bagi manusia. Ayat ini menyerukan kepada semua manusia untuk sebanyak mungkin mencari ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ruang lingkup pendidikan ada 9. 1. Hakikat pendidikan. 2. Dasar dan tujuan pendidikan. 3. Pendidikan. 4. Tugas pendidik. 5. Peserta didik. 6. Materi pendidikan. 7. Metode pendidikan. 8. Evaluasi pendidikan. 9. Lingkungan pendidikan. Baik, masuk pembahasan terakhir, yakni fungsi pendidikan. 1. Mengembangkan potensi dan mencerdaskan dengan lebih baik. 2. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
pendidikan adalah membentuk Pancasilais sedianya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembuka Undang-Undang